Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berpikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 4, berpikir memahami teks-teks, telah diterangkan sebelumnya 10 macam proses berpikir atau 10 contoh proses berpikir. Itu cukup untuk memberikan gambaran tentang proses berpikir. Semuanya selain mencakup proses berpikir mulai dari dasar proses berpikir pada diri seseorang, proses berpikir melalui penginderaan, dan proses berpikir melalui pendengaran, juga mencakup proses berpikir untuk memahami berbagai teks, yaitu proses berpikir tentang apa yang dibaca. Tetapi proses berpikir tentang teks yang dibaca membutuhkan pembahasan khusus dan perhatian tersendiri, karena membaca saja tidak akan mewujudkan proses berpikir. Maka haruslah diketahui bagaimana melangsungkan proses berpikir pada berbagai teks ketika seseorang membaca teks. Ini karena membaca dan menulis merupakan sarana berpikir, bukan berpikir itu sendiri. Betapa banyak orang yang membaca suatu teks tetapi tidak memikirkannya, dan betapa banyak pula orang yang membaca dan berpikir tetapi proses berpikirnya tidak lurus dan tidak bisa memahami pemikiran yang diungkapkan oleh kalimat yang ada. Dari sini merupakan kesalahan kalau seseorang menyangka bahwa mempelajari cara membaca dan menulis akan dapat mendidik manusia atau membangkitkan umat. Maka adalah salah jika ada perhatian untuk menghilangkan buta tulis dan buta huruf dengan tujuan untuk mendidik umat. Juga suatu kesalahan mengerahkan segenap kemampuan untuk menghapuskan buta tulis dan buta huruf karena ingin membangkitkan suatu bangsa atau umat. Hal ini dikarenakan membaca dan menulis tidak akan memberikan apa-apa kepada akal. Membaca dan menulis juga tidak akan membangkitkan dorongan apapun terhadap jiwa dan akal untuk melakukan proses berpikir. Ini karena proses berpikir diwujudkan oleh fakta dan informasi, sedangkan bacaan bukanlah suatu fakta yang bisa dijadikan objek berpikir, juga bukan informasi yang bisa digunakan untuk menafsirkan fakta. Maka bacaan tidak ada nilainya dalam berpikir. Bacaan hanyalah ungkapan dari pemikiran. Dengan hanya membaca tidak akan mewujudkan pemikiran dalam benak dan tidak akan dapat membangkitkan proses berpikir. Bacaan hanya ungkapan pemikiran. Jika seorang pembaca bisa memahami ungkapan tersebut, maka pada dirinya akan terdapat pemikiran karena kemampuannya yang baik dalam memahami ungkapan, bukan karena aktivitas membacanya. Jika dia tidak mampu memahami bacaan dengan baik, maka pada dirinya tidak akan terwujud pemikiran meskipun dia telah membacanya selama berjam-jam atau bahkan bertahun-tahun. Karena itu harus ada pembahasan mengenai proses berpikir tentang berbagai teks dan bagaimana cara memahami teks. Teks tertulis yang paling penting ada 4 macam, yaitu teks sastra, teks pemikiran, teks hukum, dan teks politik. Berpikir tentang masing-masing teks tersebut, yakni memahaminya berbeda satu sama lain, meskipun seluruhnya berlangsung berdasarkan satu metode, yaitu metode rasional. Di sini tidak disebutkan teks-teks ilmiah atau an-nusus al-ilmiah, scientific text, karena teks tersebut boleh dikatakan telah menjadi teks yang khusus bagi para pakar ilmu-ilmu eksperimental dan nyaris tidak diperhatikan oleh yang lainnya. Sedangkan keempat teks tersebut senantiasa disampaikan kepada seluruh manusia dan setiap orang dimungkinkan memahaminya jika sarana-sarana untuk memahaminya mudah didapatkan. Demikian pembacaan buku Hakikat Berpikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.